Mari kita akan mulai ibadah kita, saudara. Shalom. Selamat pagi, shalom. Mari bangkit berdiri, kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang hadir pada hari ini di tengah-tengah kita. Sekali lagi beri kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semua luar biasa hari ini, amin. Yang datangnya cepat pasti dapat tempat duduk. Haleluya. Haleluya. Kita akan naikkan syukur bagi Tuhan. Mari kita tutup mata, tundukkan kepala. Kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kasih setia-Mu bagi kehidupan kami. Kami boleh ada dan memasuki minggu kedua di bulan ini, Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tidak ada Allah lain yang sanggup pelihara hidup kami selain daripada Engkau, Tuhan. Kami masih dalam keadaan sehat, kami masih dalam keadaan yang baik, Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur masih ada makanan di meja kami, Tuhan. Masih kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan secara jasmani dan rohani. Dan sepanjang minggu-minggu yang sudah kami lewati, kami lihat betapa Tuhan baik menjaga dan memelihara hidup kami. Kami tidak pernah berkekurangan atas kasih kemurahan Tuhan. Kami berlimpah dengan ucapan syukur pada saat ini di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Bapa, apapun yang menjadi kerinduan kami saat kami datang kepada Tuhan, kami percaya ada jalan keluar. Bahkan kami percaya ada berkat yang melimpah bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat dan dengar dan timbul di dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami percaya firman-Mu berkata bahwa rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kami. Kami adalah orang yang penuh dengan kasih kemurahan Tuhan. Bahkan kami lebih daripada pemenang di dalam nama Yesus. Sebab Yesus sudah mengalahkan maut atas kami. Mari kita boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya pada hari ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhan, biar kami terus menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami harus memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan dengan mengucap syukur. Mari tetap dalam hadirat Tuhan.
Kak Jeki. Tepuk tangan lagi buat Tuhan saudara. Haleluya. Teman-teman luar biasa, amin. Lihat kanan kiri kamu keren habis ini, amin. Kamu luar biasa banget hari ini. Sebab ada Tuhan di dalam kita. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Mantap tangan bagi Tuhan. Semua
di tempat ini. Amin. Haleluya. Amin, Maro. Amin. Haleluya. Semua luar biasa, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Gak cuma hanya sekedar menyembah Tuhan atau memuji Tuhan, tapi biarlah itu dari dalam hati kami yang paling dalam. Sebab pasti ada kuasa dalam nama Yesus. Yang sakit sudah pasti sembuh di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat pasti Tuhan berikan kelegaan. Pasti Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Dan kami hanya satu yang boleh kami lakukan. Kami mau senangkan hati Tuhan. Saat kami berseru di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan turun tangan atas kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam hidup kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan atas kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Mari semua katakan, jadi bejana untuk hormat-Mu.
senangkan hati Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu melalui Voice of Pentecost dan juga firman Tuhan yang boleh disampaikan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami menikmati hadirat Tuhan, pujian yang Tuhan taruhkan sehingga kami boleh terus diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal.
Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi semuanya. Sehat sejahtera? Amin. Ya, kita langsung aja masuk di dalam Lukas 13 di ayat 22, 23, 24. Bapak Ibu bisa cepat catat nanti supaya nanti saya bacakan dengan cepat. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ayat 23, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tanda tanya. Nah, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Tema pagi hari ini ya masih pikirkanlah perkara yang di atas, yaitu kita ambil dalam Filipi 2, tetap kerjakanlah keselamatanmu. Nah, kalau kita lihat dari ilustrasi firman Tuhan tadi dalam Lukas 13, 22, 23, 24, Bapak Ibu gentar gak? Ada rasa deg-degan gak? Ada rasa aduh, saya ada di bagian mana ya? Apakah masuk rombongan yang dikatakan, karena yang di sini bukan banyak, ya, dikatakan sedikit saja ke orang yang diselamatkan, ya, sebab aku berkata kepada banyak orang, kata banyak orang akan berusaha masuk tetapi tidak dapat. Berarti dengan kata lain, yang banyak berusaha untuk masuk tidak mendapatkan. Dengan kata lain, sedikit. Nah, kata sedikit, Anda yakin masuk bagian dalam sedikit itu? Shalom. Yakin. Nah, kalau yakin, mari kita belajar firman Tuhan. Kita potret gaya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan enggak? Ya, karena Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 19 yang dikatakan apa? Firman Tuhan ayat 5, Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang, berarti kita ada pertandingan, termasuk di dalamnya peperangan rohani, peperangan terhadap melawan kedagingan kita. Lah itulah peperangan rohani. Lah, kapan Anda menang dalam melawan peperangan rohani? Yo. Aduh, Anda harus tahu supaya Anda pada saat-saat dihadapkan masalah pergumulan, aku akan mengikuti apa kata roh, apa kata aku.
Ya. Jadi di sana dikatakan barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikatnya. Jadi inilah tipe orang yang akan masuk dalam kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Allah. Neraka pun juga kerajaan kekal, tapi penuh dengan ketak dan kesakitan. Berarti kita dihadapkan untuk bertanding, berlomba. Anda beribadah itu adalah perlombaan. Anda harus melihat teman-teman Anda. Jangan, dia aja ibadahnya kayak gitu, ngapain saya harus begitu rajin-rajin. Nah, itu cara pemikir yang salah. Karena jelas firman Tuhan tidak banyak orang berusaha untuk masuk, tapi tidak mendapatkan kata baik. Berarti kalimat ini Anda mengartikannya sedikit saja, nggak gampang. Ini pun bisa berlaku pendeta, pelayan hamba Tuhan, STH, MTH, doktor. Bukan berarti kalau udah jabatannya PDP, PDM, PDT itu sudah hak prerogatif masuk surga. No, itu hanya karunia. Maka di dalam Lukas 10 ayat 20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi kita harus bersukacita kalau nama saya dan Bapak Ibu terdaftar di surga. Lah ini kita harus mempertahankan bagaimana nama Bapak Ibu dan saya tetap tertulis dalam buku kehidupan. Inilah problemnya yang harus kita pikirkan. Ya, makanya mari Bapak Ibu kita perlu yang tadi kalau firman Tuhan jaga lidah. Gampang jaga lidah. Tadi sudah statis mengatakan, ya, ada hamba Tuhan, satu kelompok keluarga yang selalu memperkatakan firman Tuhan, satu kelompok tidak memperkatakan firman Tuhan. Apa jadinya? Yang selalu memperkatakan firman Tuhan, keturunannya jadi orang atau hidup dalam berkat-berkatnya Tuhan. Dan sebaliknya, keluarga yang tidak memperkatakan firman Tuhan atau kurang atau tidak suka, ya, keturunannya nerongsok dan hidupnya gagal. Pilih yang mana? Pilihan ada di tangan Anda. Anda beribadah, mau tetap taat, tekun dan setia di gerejanya, atau Anda pindah karena ada masalah. Keputusan di tangan Anda. Nah, tinggal bagaimana kita harus cek and recheck kehidupan saya, bukan kehidupan Anda, ada firman Tuhan. Ya, kalau minggu lalu atau bulan lalu, ya, kerajaan surga dari duta permen nambah sekian orang. Adik-adik, nama Anda sudah tercatat dalam buku kehidupan, tapi bisa nama Anda terdelete oleh karena perilaku saya. Katakan saya, bukan orang lain. Nah, ya, jadi mari Bapak Ibu saudara sekalian, dalam Wahyu 20 ayat 15, dan siapa yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam api. Wow, tuh, ini sudah satu kepastian. Jadi kalau namanya Anda tidak ada terselip, salah ketik, tidak tercetak, Anda masuk dalam daftar api neraka. Ngeri enggak? Lah, sekarang bagaimana yang Tuhan katakan yang tadi Filipi 2, tetap kerjakanlah keselamatanmu, ayat 1, ya. Filipi 2 ayat 1, tetap kerjakanlah keselamatanmu. Nah, inilah yang harus Bapak Ibu dan saya. Kata tetap berarti tidak pernah berubah, kestabil, ya, apa, dan berkesinambungan walaupun yang Anda hadapi tidak enak.
Kalau Anda beribadah hanya karena mencari yang aku cocok, aku senang, aku beribadah sungguh-sungguh. Nah, sekarang saya mau nanya, numpang Bapak Ibu, dan tanya ke Bapak Ibu, apa sih tujuan Anda beribadah? Mau ketemu saya? Mau ketemu saya? Ya loh, ini kita buka-bukaan supaya Bapak Ibu jangan disesatkan. Pak Niko sudah berkata, ya, dalam MDPJ bulan lalu, hati-hati para pengkhotbah, harus keras berbicara kepada jemaat supaya mereka tidak salah langkah, merasa dirinya masuk surga, tapi ujungnya mau. Ini, mari Bapak Ibu saudara sekalian, karena firman Tuhan, barang siapa yang menang, berarti ada yang kalah. Nah, ya, mari kita belajar apa sih hal apa yang harus kita lakukan yang dimasuk dalam kategori kerjakan keselamatan. 1. Wahyu 2 ayat 4 dan 5, kembali ke kasih yang semula. Bapak Ibu, dalam ibadah udah kembali ke kasih yang semula? Waktu Anda jatuh cinta pertama kali, mamanya Vero sama papinya Vero, apa yang Anda lakukan? Ini sebagai contoh untuk anak-anak mungkin yang belum menikah atau mungkin sudah jatuh cinta. Selalu pengen berjumpa, selalu pengen berdua. Kalaupun ngobrol, datang jam sore, kayaknya ngobrol baru 5 menit ya, udah jam 11 malam, udah diketok sama Hansi, cepat pulang. Betul? Betul? Loh, saya rasakan betul. Saya dulu waktu menembak istri saya, dalam arti untuk dijadikan pasangan hidup saya kerja di Cikarang. Waktu itu untungnya jalan belum macet. Cikarang ke Bekasi hanya 15 menit. Pulang dari Cikarang jam 6. Sampai sini kan bisa diprediksi 6:30. Di Bekasi apa kurang makan? Warung kuliner? Enggak. Ramayana di sini yang bioskop masih buka. Situ kan banyak kuliner. Kenapa saya mesti bawa calon istri saya pergi makan di Kelapa Gading, Pecenoa? 1, kita memberikan yang terbaik, yang enak, yang lezat. Yang kedua, kita bisa berlama-lama. Satu kantor, kan tidak mungkin saya duduk di depannya dia, karena bagiannya beda-beda. Kalau dia bagian accounting, saya bagian produksi. Lah, ini gambaran orang yang jatuh cinta. Tuhan berkata dalam Wahyu 2, 4 dan 5, kembalilah ke kasih yang mula-mula. Kalau engkau tidak kembali ke kasih yang mula, Anda dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kata jatuh udah bakal itu disebut menang dong. Kata jatuh berarti Anda sudah jadi loser, kalah. Berarti kalau Bapak Ibu mau konsekuen, iya ya, kasih saya kepada Tuhan. Kalau kasih Tuhan kepada saya tak terbatas sampai dia mati di kayu salib. Tapi kasih saya kepada Tuhan tergantung kepeng, tergantung hati saya, tergantung suasana lain-lain, atau tergantung teman-teman yang di gereja nyenengin atau nyebelin. Ini jadi kembali lagi ya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti ini? Apa sih arti kasih yang mula-mula? Tadi kan sudah diilustrasikan. Pengennya nempel terus, ya, ngobrol. Walaupun ngobrolnya ya ngalor itu tapi nyambung, tidak mati ngomong apa ya? Enggak,
nyambung aja. Mungkin dari masalah dapur, bawang merah harganya sekian, tapi asik untuk dibicarakan. Betul nggak Bu Ripka? Iya, itu sudah pasti ada dalam setiap manusia yang punya hati jatuh cinta. Begitu Devi waktu sama papanya Maro. Iya. Kalau sekarang gampang, ada telepon apa HP. Kalau zaman saya nggak ada HP, kalaupun telepon yang artinya yang biasa gitu, tidak ada. Lebih ada zaman sekarang lebih praktis kan. Anda mau chattingan kepada orang yang mungkin ini dan sebagainya sangat mudah. Ya kan? Lah. Jadi kembalikan ke kasih yang mula-mula. Nah, apa sih kasih? Apa yang disebut kasih mula-mula, atau hal-hal apa yang termasuk dari kasih yang mula-mula? Rasa ingin beribadah. Ada enggak karena Anda beribadah ada passion? Ibadah saja? No. Anda penuh antusias. Waktu pujian penyembahan tidak bergaya sakit gigi, tapi penuh dengan jiwa. Ya, Anda bisa rasakanlah. Coba kalau papanya Vero waktu masih Wakuncar datang ogah-ogahan, mamanya Vero, ngapain, kenapa? Sakit gigi pun pasti tidak akan dirasakan. Enggak ada sakit gigi kok. Saya ketemu aja kamu udah sembuh. Oh coba, ketemu jadi obat. Itulah orang yang jatuh cinta. Ibu Rita pernah kan? Iya, semua manusia yang normal masih seperti itu. Nah, demikian juga dalam keluarga. Maka lambat laun mulai pudar. Demikian juga kita kepada Tuhan. Pada waktu Anda pertama dijamah oleh Tuhan bertobat, ya, semua kegiatan dilakukan. Doa malam zamannya itu, waktu itu saya pertama kali bertobat tahun 99 ya. Itu di rayon 4 doa semalaman, doa malam itu penuh, duduk di lantai, kakinya semutan, tidak peduli. Tetap datang lagi. Ada kerinduan yang meluap-luap, ya, merasakan hadiratnya, sehingga Anda waktu pujian penyembahan Anda bisa menangis, Tuhan ampuni aku orang berdosa, ampuni aku. Tapi sekarang emang berdosanya waktu itu aja. Hari ini kalian tidak ada dosa, termasuk saya. Kita banyak berdosa, walaupun dosa kita sudah disalibkan bersama Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Kalau memang sekali selamat tetap selamat, buat apa firman Tuhan Filipi 2 itu? Dan kenapa Lukas tidak boleh ditulis? Kalau berkata sekali selamat tetap selamat, iya, memang kalau namanya selamat, memang selamanya akan selamat. Bukan selamat di surga, hanya nama saja. Jadi mari Bapak Ibu, jangan sampai Anda dibengkokkan, disesatkan. Kan firman Tuhan Yesus kan mati untuk kita, oleh kasih karunia kita diselamatkan. Darah Tuhan Yesus 2000 tahun lalu tercurah untuk mengambil dosa kita. Jadi nggak usah pusing-pusing, pasti selamat. Tapi firman Tuhan yang berkata seperti ini, buat apa ditulis? Tentunya ini adalah peringatan bagi Bapak Ibu dan saya. Jangan main-main atas keselamatan Anda, bahwa Anda punya tanggung jawab, bahwa supaya nama Anda tetap tertulis dalam buku kehidupan. Barang siapa tidak, maka akan dilemparkan ke api neraka. Ya, roh yang menyala-nyala, ada semangat ibadah sungguh-sungguh, ya, ada keintiman, ada kerinduan. Anda baca firman, rindu
renungan rindu perlu dicatat. Waktu Anda zaman waktu itu, ya, tentunya belum ada HP, surat, waduh, dilipatnya, aduh, simpen, dah, sobek sedikit aja marah oleh orang lain. Ya, ada enggak sekarang ada Bapak Ibu dan saya cinta kita kepada Tuhan? Kalau enggak, Tuhan bilang kembalilah ke kasih yang mula-mula. Kalau enggak, Tuhan berkata, maka kaki Dian akan kuambil daripadamu. Apa arti kaki Dian? Hadirat. Anda tidak merasakan ada Tuhan, tidak merasakan lawatan Tuhan. Anda nyanyi seperti dunia. Ya, lagu-lagu dunia tidak merasa dalam hati, tidak dijiwai. Mungkin lagu dunia pun bisa dijiwai. Ya, mungkin lagu-lagunya itu apa? Seperti burung apa, seperti dalam sangkar burung apa, barang sangkar apa, burung dalam sangkar itu. Loh, iya kan? Itu kalau dijiwai memang keadaannya pas, nasibnya seperti itu, mungkin Anda menangis. Menangis karena apa? Menyesali nasibnya, kenapa? Tapi kalau kita menyanyikan lagu pujian penyembahan, Anda menangis karena Anda tidak layak di hadapan Tuhan. Anda berdosa, minta ampun, bertobat, dan Anda berjanji bernasar, Tuhan, tolong aku, tolong aku. Karena Tuhan Maha Kasih, Maha Adil, Maha Penyayang, Dia akan tolong Anda. Tapi selanjutnya bagaimana respon Anda? Ya, jadi kembali lagi kasih yang mula-mula. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dan saya, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana yang ibadah yang benar sih di hadapan Tuhan? Setiap Bapak Ibu dan saya ibadah. Lah ini yang harus Anda tahu, bahwa ibadah itu bukan ibadah yang penting ibadah. Memang secara lahir dia ibadah, tapi roh Anda, pikiran Anda, jiwa Anda tidak ada di sini. Di dalam Matius 3 ayat 10 di sana, hasil karena buah pertobatan. Artinya dalam setiap ibadah harus ada pertobatan dalam diri Anda. Artinya begini, loh, saya kan sudah diampuni, dosa saya udah bertobat, iya. Pada hari-hari kemarin, ada enggak Anda ada kesalahan, ada dosa? Mungkin tiba-tiba kita berkata kasar kepada suami, istri, anak-anak, atau orang lain. Apa itu bukan dosa? Tadi dikatakan dosa oleh karena lidah. Lah bagaimana kalau Anda datang beribadah hari ini? Mungkin tadi ada misunderstanding dengan istri, dengan suami, gara-gara bajunya belum disetrika. Mama sih udah tahu papa besok pelayanan harus pakai dasi, kenapa belum disetrika? Mungkin dengan kata-kata yang tidak baik keluar kata-kata itu. Mungkin istri yang baik dia hanya, ya Tuhan, ampuni suami saya, ampuni suami saya, jamah dia nanti di gereja Tuhan. Kalau suami yang baik di hadapan Tuhan, dia mempersiapkan untuk dalam setiap berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, layakkanlah aku untuk berjumpa dengan Engkau. Ampuni segala dosa kami, karena Engkau adalah kudus. Jadi kalau Anda datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan yang tidak kudus, tidak akan ketemu Tuhan. Karena Tuhan berkata, hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Jadi kembali lagi, maka sikap hati. Tadi saya ada bicara dengan teman, dia pelayanan di sana, kira-kira masuk surga enggak? Kalau dia tidak bertobat, tidak masuk surga. Karena apa? Lu melayani Tuhan,
maaf lu nih jadi kata-kata. Kalian melayani Tuhan itu sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Anda main musik bukan saya jago, saya udah les musik ini sekian tahun, bahkan di luar negeri pasti musik saya bagus, tapi tidak ada urapan. Kenapa makanya setiap kita dalam DPPC minta urapan Roh Kudus? Karena kita ini hamba yang tidak bisa apa-apa, yang hanya bisa melakukan apa yang Kau perintahkan. Maka mari Bapak Ibu saudara sekalian, dalam setiap pelayanan ini kan pelayanan roh, bukan pelayanan daging. Kita harus masuk dalam roh, itu Roh Kudus. Maka tanpa disengaja, kalau kita tidak minta ampun dan tidak minta urapan kuasa Roh Kudus, sebetulnya Anda sedang melayani dengan daging Anda, tidak berkenan. Ada di dalam Lukas 18 antara orang Farisi itu orang Farisi dengan pemungut cukai. Ya, jadi di sini apa yang dikatakan, ya, lah, bagaimana sikapnya? Nah, sekarang kan way out-nya supaya saya kembali ke kasih yang mula-mula kan? Bagaimana Maria? Menurut Anda? Supaya saya kembali ke kasih yang mula-mula itu bagaimana, Ibu Rosmeta? Kalau hari-hari ini saya kurang greget ibadah, ya karena dijadwal, pelayanan karena dijadwal, tidak ada antusias, tidak ada kerinduan. Kan tadi saya sebutkan kasih yang mula-mula itu kerinduan, selalu mau deket, rajin mau ketemu. Nah sekarang bagaimana untuk supaya Anda kembali ke kasih yang mula-mula? Bagaimana? Doa, Tuhan urapi terus, ya bagus juga. Tapi doa yang tidak disertai rasa rindu itu seperti nasi tanpa garam, lauk tanpa garam, hambar. Jadi mari miliki kerinduan. Waktu Anda pertama kali jatuh cinta dengan pasangannya, apa yang menyebabkan Anda pengen terdekat, selalu dekat, selalu ngobrolnya lama? Hanya satu, karena ada kerinduan. Kerinduan bagaimana Tuhan? Miliki, tidak bisa Tuhan berikan kami kerinduan. Tidak ada, karena kerinduan itu berbicara apa? Keputusan saya, bukan keputusan tetangga. Makanya kalau Bapak Ibu dan saya, kalau di dalam dunia Anda jatuh cinta satu dengan yang lain, Anda memutuskan, oh ini calon suami saya seperti ini. Sang penjaga ngomong, ini calon istri saya. Itu keputusan. Makanya nih Pak, zamannya bukan Siti Nurbaya lagi, kan begitu. Ya kita sering dengan berargumen seperti itu. Udah bukan dijodoh-jodohkan lagi. Iya kan? Kita sering dengar kan begitu. Kenapa ada bisa mempunyai hak prerogatif untuk memilih? Oh itu menurut saya cantik, itu cakep, baik, maka ada kerinduan. Jadi miliki kerinduan kepada Tuhan. Bagaimana rasanya merindu Tuhan? Nah ini kembali lagi, bagaimana menciptakan kerinduan kepada Tuhan? Shalom. Ingat kebaikannya. Oh Tuhan, aku harusnya mati, tapi karena Dia saya diselamatkan. Aku Tuhan, aku rindu supaya aku menjadi anak-anak-Mu. Aku rindu bukan menjadi anak gampangan. Lah ini banyak di antara kita ini tidak sadar. Ya. Nah, terus yang kedua, manusia baru. Tuhan telah memberikan sarananya untuk masuk dalam kerajaan yang kekal.
Dalam 2 Korintus 5:17 apa? Firman Tuhan berkata apa? Ada yang ingat masih? Barang siapa yang tinggal di dalam aku, dia adalah ciptaan yang baru. Nah, artinya apa, Bu? Yang lama sudah mati, yang baru sudah datang. Artinya apa? Barang siapa ada di dalam Kristus, kata kuncinya. Barang siapa ada di dalam Kristus. Jadi bukan berarti barang siapa saya orang Kristen, bukan. Barang siapa hidupnya di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam saya, maka yang lama sudah berlalu. Apa yang disebut lama? Manusia lama, manusia daging, manusia ego, manusia tidak mau kompromi, manusia bejat. Tapi yang sekarang adalah manusia baru. Manusia baru oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Kristus ada dalam diriku. Makanya bibirnya ngomongnya santun. Dulu ngomongnya kurang ajar, sekarang menjadi santun karena ada Roh Kudus. Dulu pelit, sekarang orang murah hati. Dulu suka sembarangan, sekarang hati-hati. Lah ini yang menandakan bahwa Roh Kudus ada dalam diri Anda. Kenapa mesti harus pakai manusia baru? Kemarin adik-adik ini sudah menjadi manusia baru. Di dalam Efesus 4, 22 dan 23, supaya engkau dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Bagaimana Anda berubah dalam pikiranmu? Yaitu dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Oh, enggak boleh toh. Kalau sudah ibadah ngomongnya juga harus diatur. Artinya atur sesuai dengan firman Tuhan. Enggak asal maaf kata, asal ngomong. Nah, tadi firman Tuhan berkata seperti itu. Kita diajarin. Oh, enggak boleh seperti itu doh ya. Terus apa lagi? Enggak boleh menyimpan sakit hati, kecewa, kepahitan. Enggak boleh ya. Dari mana Anda tahu selama ini kalau enggak boleh kepahitan, Ibu Rasmeta? Dari firman Tuhan. Kenapa enggak boleh? Kenapa? Mau marah sakit hati, hak saya kan? Emang Tuhan memang pikirin hak saya mau ngomong apa ya? Nah, kamu mau masuk surga enggak? Kalau Anda berkata seperti itu, mau. Kalau di sana kan ajarannya kok gampang-gampang aja. Sekali terima dalam nama Yesus, dalam mulut mengaku dan mati percaya bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan dari orang mati, terus selamat. Wih, enak betul. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa mendukakan Roh Kudus, kata mendukakan, berbicara apa sih? Tuhan nangis, Tuhan kecewa. Kenapa nak? Kenapa kamu tidak nurut sih? Supaya jangan sakit hati, jangan kecewa, kepahitan. Kenapa kamu masih sakit hati, kecewa, dan kepahitan, nak, dek, mas, anakku? Tuhan hanya bisa begitu karena dia adalah roh. Tapi kalau roh Anda peka, oh iya, kenapa saya sakit hati ya? Hanya gara-gara diomongin seperti itu. Kenapa? Kenapa kalau saya sakit hati? Kalau kapan Anda dan saya sakit hati? Anda sekarang sudah mudah sakit hati enggak? Misalnya saya ngomongin Maria, Maria bobo. Hamba Tuhan kok ngomongin kayak gitu? Sakit hati, pindah gereja. Kenapa Anda bisa sakit hati? Karena Anda tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Anda hidup dalam ketaatan. Dan Anda tidak mengerti bahwa batu menajamkan batu, besi menajamkan besi. Makanya Anda harus dimentori terus, dididik terus, diingatkan firman Tuhan, diingatkan firman Tuhan. Kalau kamu hamba Tuhan, ya, berkatalah dengan kata-kata yang firman Tuhan, supaya mendengarkan boleh menerima kasih karunia. Ya,
Nah, jadi dengan kata lain bagaimana sih supaya saya yang tadi tidak kepahitan, tidak kecewa, dengki, amarah. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman yang selama-lamanya. Jadi kalau Anda mau hidup damai, tidak kepahitan, tidak rasa kecewa, marah, lakukan perintah Tuhan. Waktu musuhmu, oke, mungkin kalau temanmu salah, apa yang harus kamu lakukan? Kata perintah Tuhan. Maria, perintah Tuhan. Kalau Anda mendengar saya berkata saya menyakitin kamu, apa yang harus kamu lakukan? Kata perintah Tuhan. Tampar. Bukan ya? Apa? Ampun. Terkadang kita ini mudah mengucapkan tapi susah melakukan. Kenapa? Kenapa kita susah mengampuni, Lia? Kamu kan punya, kamu namanya siapa? Nia ya? Nia. Kenapa susah mengampuni kalau kamu punya teman baik? Kok tiba-tiba ya ngomongnya kasar? Kenapa kamu susah mengampuni? Bisa nggak? Kamu apa? Oh, saya gampang ngampuni gitu? Bagus. Kenapa ada orang susah mengampuni ceking? Sakit hati, Pak. Hah? Sakit hati. Apa? Ya kenapa orang jadi mudah sakit hati? Oleh karena makanya tidak bisa ngampuni. Kenapa jadi sakit hati? Kalau kamu kenapa pilih sakit hati? Masih ada ego, Pak. Karena masih ada ego. Hah? Nah, terus saya harus bersikap apa supaya tidak sakit hati? Kan begitu jurusnya kan? Saya masih hidup dalam daging. Saya sering sakit hati oleh karena mungkin ada nyinggung omongan orang lain nyinggung saya. Nah, kan Tuhan bilang dah boleh sakit hati, kecewa, kepahitan, karena itu mendukakan Roh Kudus. Tidak ada firman Tuhan, engkau mendukakan Roh Kudus pasti masuk surga. Tidak ada. Kenapa Anda mau sakit hati? Karena ego atau kesombongannya masih ada, Pak. Nah, jawabannya tepat. Nah, sekarang bagaimana supaya menghilangkan ego, kesombongan tidak ada? Harus Anda tahu jurusnya. Anda udah betul Anda bisa sakit hati karena Anda masih punya sombong, punya ego, harga diri. Nah, untuk itu bagaimana supaya sombong, harga diri itu tidak ada dalam diri saya? Kan begitu. Harga diri nggak bisa direndah-rendahin. Miliki hati seorang hamba. Wah, ini aku hamba. Aku nggak pantas sakit hati sama dia. Karena Tuhanku mengajarkan saya supaya rendah hati. Dari firman Tuhan. Tuhan Anda siapa? Tuhan, bukan pendeta Hendro. Anda miliknya Tuhan. Jadi dia yang menjadi master dari hidup Anda dan saya. Maka kalau Anda berkeluh, berkesah, bergumul, minta kepada dia. Jangan ngomong ke saya. Tidak ada gunanya. Dalam arti, oke lah diskusi boleh. Tapi kalau Anda curhat pribadi, curhatlah kepada Tuhan. Pasti manjur. Amin. Ya. Nah, yang ketiga, ini Ibrani 12 ayat 15 ya. Jadi kenapa orang bisa sakit hati ya? Tadi karena tidak melakukan firman Tuhan. Ini Ibrani 12 ayat 15. Kenapa orang bisa sakit hati? Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Jadi kalau hidup Anda keluar dari kasih karunia, nah ini arti kasih karunia apa sih? Arti dalam kalimat ini apa Pak Sinon? Jangan Anda apa tadi? Agar jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia.
kasihan dari Tuhan. Begitu Tuhan udah mati untuk saya, pasti kasihnya banyak. Anda ingat, kasih karunia adalah Tuhan yang bekerja, bukan karena saya. Berarti apa? Roh Kudus yang ada dalam diri Anda. Artinya begini, kenapa orang yang tadi dikatakan apa? Menjauhkan dari kasih karunia. Jadi artinya Anda apa? Anda tidak suka hadirat Tuhan. Kalau Anda suka hadirat Tuhan, Tuhan menolong Anda, Tuhan memberikan kekuatan, sehingga pada saat diproses, Anda mampu melakukan. Waduh, ngomongnya nyakit banget, yakin. Tapi ada kasih karunia, ada roh Tuhan dalam diri Anda. Saya ampuni dia, saya samperin dia, saya peluk dia, saya traktir makan dia. Itu yang disebut kasih karunia. Jadi ada kekuatan Tuhan yang bisa mampu untuk melawan kedagingan. Itu didapat dari mana? Kalau Anda hidupnya dekat sama Tuhan dan mengerti firman Tuhan, yang tadi manusia baru dikatakan. Manusia baru adalah untuk memperbarui pola pikiran dan manusia, roh kamu dan pikiran kamu. Roh tahu Anda ada kekuatan dari Roh Kudus. Pikiran kamu dari pendengaran firman Tuhan. Enggak boleh sakit hati. Harus melepaskan pengampunan. Dan yang tadi itu manusia baru. Dan yang ketiga, hiduplah sebagai penurut Allah. Ada ketaatan, ada taat saja nggak cukup. Harus ada dalam ketekunan. Ketekunan itulah yang akan menentukan hasil ketaatan itu. Ketaatan Anda yang Anda lakukan membuahkan kesetiaan. Karena barang siapa setia sampai mati, maka aku akan memberikan mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Nah, jadi bagaimana supaya saya menjadi taat? Nah ini, yaitu Matius 25 ayat 21. Hambanya yang melipat gandakan talenta, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow. Jadi kalau Anda punya talenta, suara yang baik, ya, mau suka melayani, suka berdoa, jangan dipendam. Perlu ketaatan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi Anda sudah berdoa, baru berdoa, ada orang yang lain ngomongin, aduh, aku sakit hati, enggak usah doa di sini, gua pindah gereja aja. Berarti Anda tidak lulus dalam ketekunan. Ketekunan itu bicara proses, enak gak enak Anda tetap taat. Banyak orang tidak taat lagi. Taat di sini apa kata firman Tuhan? Dulu Tuhan pernah tempatkan di sini, berarti saya harus taat di sini. Kecuali Anda pindah bertransmigrasi ke Kalimantan, tidak mungkin beribadah lagi di Duta Permai. Tapi kalau Anda masih ada di radius Bekasi, tunjukkan ketaatan Anda. Terus kenapa Anda pindah gereja Makassar? Ini tuh the point aja. Karena saya harus bertanggung jawab terhadap domba-domba itu yang Tuhan sebesar mereka. Kenapa pindah gereja? Boleh. Emang enggak boleh? Pak Hendro cukup pindah gereja dulu dari Duta Permai, Duta Plaza ke saya. Bukan maunya saya, tapi saya dapat penugasan. Tidak dengan Anda pindah oleh karena kemauan diri Anda. Berarti tidak ada tangan Tuhan yang bekerja. Beda. Saya adalah orang yang lama di Duta Plaza sampai Tuhan menugaskan saya di Bekasi Swell. Dan hamba Tuhan waktu itu Pak Isa mengundurkan diri. Dan saya ditugaskan untuk mengambil alih. Itu cara Tuhan, sehingga saya bisa jadi hamba Tuhan. Kalau lihat dari catatan sejarah hidup saya, nggak mungkin saya jadi hamba Tuhan. Nah, jadi Roma 6 ayat 22,
Kesetiaan membuahkan kekudusan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Roma 6:20. Anda baca tentang orang-orang yang setia. Orang setia itu diawali dari taat. Taat dalam perkara yang kecil dulu, sehingga Anda akan diberikan perkara yang besar. Kalau sudah seperti ini, Tuhan berkata, engkau hambaku yang baik, mari masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Apalagi kalau pindah gereja diawali dengan sakit hati, gesekan. Waduh, kalau tidak bertobat, saya tidak akan mendahului. Tapi firman Tuhan berkata, tidak boleh. Walaupun di sana pelayanan, tapi pelayanan disari dengan sakit hati. Bukan karena ditugaskan, Maria bersama ibunya bikin pos PI di sana. Siap, Pak Hendro, di sana. Kok ibu sekarang lagi ditugas pemain? Oh, saya ditugaskan sama Pak Hendro. Nah ini banyak orang itu salah tafsir, salah sangka. Bikin gereja gampang, lo punya duit, semua ruko di bekas, di Galaxy bisa dikontrak yang kosong. Setiap orang kasih gereja satu bisa, tapi itulah apakah itu gereja yang berkenan di hadapan Tuhan? Jadi mari Bapak Ibu, apalagi sampai Anda punya talenta, tapi talenta itu tidak dikembangkan. Wow, nangis saya sebetulnya kalau lihat ada orang yang seperti ini. Karena bahkan kalau hidup tidak bertobat, Tuhan berkata, tidak turutilah masuk dalam kerajaan tuannya, berarti masuk sebelahnya, yaitu neraka loh. Jadi hati-hati. Kalau Anda punya talenta, ya Yosua, kamu talenta multimedia, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ibadah dengan pada Tuhan, sesuatu makanan yang kesukaan, seperti makan sesuatu yang suka. Rindu, haus, sudah pernah puas, terus itulah kasih yang mula-mula. Tapi kalau Anda ibadah, ya udahlah. Kalau sudah seperti ini, jangan harap masuk dalam perkenanan Tuhan. Karena ini adalah firman Tuhan. Saya bukan dabus bohong. Semua ini adalah firman Tuhan. Jadi kalau Anda tidak mau berubah oleh pola pikir Anda, lu mau berubah pakai apa? Ngalami sengsara dulu, ya. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Tuhan, kami tidak arogan, kami tidak mencuri kemuliaan. Semua kami kembalikan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni jemaat gereja kami, gereja-Mu Tuhan, supaya mereka mengerti dan sadar bahwa mereka telah diubahkan pola pikir mereka oleh kuasa Roh Kudus, sehingga hidup mereka makin kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Angkat tanganmu dan buka hatimu. Kuranglah dan terimalah berkat dari Bapa di surga, dan hiduplah dalam damai sejahtera yang sukacitanya. Ridhoannya turun atas kita oleh karena hidup kita senantiasa taat dan setia, tetapi dalam kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, di dalam kasihnya dengan Tuhan Yesus Kristus, tadi dalam persekutuan yang tidak erat dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Bahkan Tuhan sendiri berjanji untuk datang lagi kedua menjemput kita semua tidak permain. Begitu tetap percaya, takut akan Tuhan dan perkenan katakan